Di episode ini, kita langsung menuju Padepokan Sugaluh, di mana pada saat itu telah berkumpul seluruh pendekar Malwapati dan yang lainnya. Empu Masyura pun memerintahkan kepada Angling Kusuma dan Nurwenda, Jagat Satria dan Pawana untuk menetap sementara di Padepokan itu. Empu Masyura pun menitipkan mereka semua kepada Dewi Sintawati supaya membekali mereka dengan ilmu kanuragan dan juga ilmu kadikjayaan. Tenanglah untuk beberapa lama di sini. Begitu ada perkembangan, Eyang akan memberitahu kalian. Iya, Yang Marsi. Iya, Yang Marsi. Kalau begitu cukup sudah. Kembali kutitipkan Pangeran Angling Kusuma dan Pangeran Danurwenda dan kedua calon pendekar kepada Nyi Dewi. Empu Masyura pun kemudian memerintahkan kepada Ki Parusa untuk kembali ke Kertanegara karena kini tugasnya untuk melindungi Raden Danurwenda telah usai. Empu Masyura pun memberitahukan bahwa ia tidak bisa mempertemukan Ramaja Gandhi dengan Pawana di padepokan itu karena mereka memiliki sifat yang sama, yaitu sama-sama tergesa-gesa ketika mengambil suatu keputusan, sehingga mereka sementara harus dipisahkan supaya mereka sama-sama paham dan mengerti serta sadar tentang kesalahan yang harus mereka perbaiki. Kini kita menuju Sengkang Baplang yang telah berhari-hari bertapa setelah pecahan batu bintang-bintang menyatu di dalam tubuhnya. Bahkan sinar matahari pagi yang seharusnya telah membangunkannya pun juga tidak mampu untuk itu. Grindasiba pun kemudian baru menyadari bahwa ia terlalu banyak memasukkan pecahan batu bintang ke dalam tubuh Sengkang Baplang. Ia pun kemudian mengeluarkan beberapa pecahan batu bintang tersebut supaya bisa membangunkan Sengkang Baplang. Tinggil kerajaan Malwapati, di mana pada saat itu tampak Prabu Angling Dharma, Pati Batik Madrim dan Bini Sepuh Rikmaseta sedang membicarakan tentang Ramaja Gandhi yang menurut sang Prabu sangat berbakat dalam bidang hukum. Angling Dharma pun kemudian menyarankan supaya Ramaja Gandhi dipanggil pulang, yang kemudian diarahkan untuk lebih mempelajari bidang hukum. Batik Madrim yang mendengar semua itu pun kemudian menyampaikan rasa terima kasihnya kepada sang Prabu atas sanjungan dan penghargaan yang telah diberikannya kepada putranya Ramaja Gandhi. Akan tetapi, Batik Madrim pun menolak dengan halus permintaan Prabu Angling Dharma itu dengan alasan bahwa Ramaja Gandhi masih dalam tahap pencarian jati diri sehingga masih membutuhkan banyak pengalaman untuk semua itu. Masih dalam tahap proses pencarian jati diri. Jadi, ia masih harus... Jajadeso Milangkori untuk melengkapi pengalaman pribadinya. Memang itu yang saya maksud. Dan itu yang saya inginkan. Tiba-tiba datanglah seorang pengawal yang tampak tergesa-gesa dan melaporkan bahwa di luar ada Raden Ramaja Gandhi dan ibunya Dewi Kusuma Gandawati yang memohon untuk menghadap. Hal tersebut jelas membuat semuanya merasa aneh. Terlebih lagi Pati Batik Madrim yang merasa tidak mungkin putranya tersebut tiba-tiba berani kembali ke Malwapati tanpa menunggu perintahnya. Batik Madrim pun kemudian segera menemui putranya itu. Sang Prabu yang hendak mencegah Batik Madrim pun kemudian dihentikan oleh Bini Sepuh Rikmaseta sebab ia telah mencium sesuatu yang tidak beres di sana. Saya mencium ada yang tidak beres di luar sana. Apa mata kalian tidak melihat? Aku datang bersama Kanjeng Ibu Kusuma Gandawati. Tahu, Raden, tapi... Banyak bicara kamu. Jagani, apa yang kau rahasiakan? Begini, Pamanda. Ini adalah masalah yang sangat pribadi. Masalah pribadi. Iya. Masalah pribadi itu berhubungan dengan kepalamu yang selalu menggeleng-geleng itu, Ramaja Gandhi? Awas.
Nanti kepalamu bisa jadi seperti Tuan Bahadur yang selalu menggeleng-geleng kepala itu. Amanda! Aja. Prabu Angling dan Mabun bertarung melawan Ramaja Gandhi yang sebelumnya telah emosi karena dianggap mirip dengan Bahadur. Tangkap Dewi Sukesi. Jangan coba-coba menyamar lagi. Ya, Sia-sia, he? Tanpa gelengan kepalamu pun. Kami sudah bisa melihat siapa yang ada di balik penyamaran kalian tadi. sia-sia, Kalah. Lari. Aku malu juga. Hah? Lawan malu, kalah malu. Malu-malu, tidak punya kemaluan. Lawan, Lawan. Ya.